Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama di semester kedua ini kita akan membahas terkait karakteristik perusahaan dagang. Semester lalu kita sudah belajar akuntansi jasa. Nah, untuk semester 2 ini kita akan belajar perusahaan dagang dan kita usahakan selesai dalam beberapa pertemuan. Sisanya nanti kita akan mengulang pelajaran dari kelas 10 untuk persiapan nanti USPN ya. Nah, di sini kita lihat apa perbedaan perusahaan dagang dengan jasa. Karakteristik perusahaan dagang yang tidak dimiliki oleh perusahaan jasa itu contohnya seperti pembelian, penjualan, dan persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan ini kalau dibahasakan kita itu adalah stok. Hasil utama yang diperoleh perusahaan dagang itu adalah keuntungan laba yang dia peroleh dari selisih dia beli barang ke orang dan dia jual kembali ke orang. Misalkan kalian beli baju 50.000, kalian jual sebesar 80.000. Ada selisih di sana. Selisih harga itu 30.000 itulah keuntungan laba yang diperoleh dari perusahaan dagang. Pembelian, penjualan, persediaan barang dagang itu merupakan akun dalam perusahaan dagang. Nah, khususnya untuk ini perlu diperhatikan nanti untuk jurnal umum. Jadi, seperti di jurnal umum perusahaan jasa, kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka, utang, usaha, modal, semua akun-akun yang sudah kita pelajari, ada tambahan di perusahaan dagang, nama akun pembelian, penjualan, dan lain-lain. Nanti kita pertemuan selanjutnya, insya Allah kita gimit. Untuk pertemuan kali ini, karena Ibu ngajar kelas 11, jadi gantian. Minggu pertemuan saat ini untuk kelas 11, gimit ya. Selanjutnya kita akan pertemuan untuk kelas 12, khusus membahas jurnal umum perusahaan dagang. Oke, nah kembali karakteristik perusahaan dagang, kita lihat ini adalah perbedaan 3 perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Perusahaan di SMA kalian tidak akan belajar akuntansi manufaktur, tapi kalau kalian ngambil jurusan akuntansi ini akan dipelajari di kuliah. Nah, perusahaan jasa yang sudah kita pelajari semester 1, kita lihat ciri-ciri produk yang dijualnya itu tidak berwujud atau biasa juga intangible. Lazim juga disebut namanya service atau jasa. Nah, service atau pelayanan. Sementara kalau perusahaan dagang produknya berwujud, tangible. Biasa juga disebut goods atau barang. Perusahaan manufaktur tidak berbeda dengan dagang. Perbedaan mereka nanti hanya manufaktur itu harus mengolah bahan baku. Sementara kalau barang dagang kan tidak. Dia beli dari orang lain. Sementara kalau manufaktur dia olah sendiri. Nah, ini dia maksudnya asal produknya. Kalau perusahaan jasa, asal produknya ya dari pemilik. Dia memberikan jasa yang dia miliki untuk digunakan oleh orang lain. Jasa supir, jasa salon, jasa bengkel, keahlian yang dia miliki, itu dia jual ke orang lain. Sementara perusahaan dagang, asal produknya itu adalah pembelian dari pihak lain. Jadi perusahaan dagang itu memang sengaja dia membeli dari orang lain untuk dijual kembali. Kalau kita yang bukan penjual, biasanya kan beli untuk konsumsi, untuk dipakai. Tetapi kalau perusahaan dagang, dia beli barang untuk dijual lagi. Sementara kalau manufaktur, dia melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang yang siap jual. Jadi industri atau manufaktur ini mungkin yang punya pabrik ya, yang mereka mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Nah, aktivitas pokoknya seperti apa perbedaan 3 perusahaan ini? Kita lihat perusahaan jasa melakukan penjualan jasa, membeli atau menyediakan fasilitas-fasilitas, faktor-faktor produksi pendukung, menyediakan fasilitas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada banyak ya di sekitar kalian perusahaan jasa. Nanti tugas kalian untuk mencari contoh-contohnya. Banyak sekali. JNE, jasa pengiriman, Gojek, terus jasa apa lagi?
jasa salon, jasa potong rambut, banyak sekali jasa, perusahaan jasa, dan mereka menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara untuk perusahaan dagang, dia melakukan aktivitasnya melakukan pembelian barang, penyimpanan barang, penjualan barang. Untuk perusahaan manufaktur, aktivitas mereka beli bahan baku, penyiapan bahan, pengolahan bahan menjadi barang siap jual. Seperti misalkan industri kain, mereka harus beli kapas untuk diolah menjadi benang. Benang nanti akan diolah lagi menjadi kain. Jadi mulai dari sesuatu yang tersedia di alam, mereka sediakan untuk diolah menjadi sesuatu yang bisa dipakai oleh masyarakat. Tapi perusahaan industri manufaktur juga melakukan penyimpanan barang jadi. Jadi mereka juga punya stok dan mereka juga melakukan penjualan barang jadi. Jadi ini perbedaan dalam 3 perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan industri manufaktur. Nah, kita lihat ini adalah kegiatan perusahaan dagang. Dia melakukan penjualan barang, melakukan penyimpanan barang di gudang, dan melakukan pembelian barang. Harusnya beli barang dulu ya, beli barang, menyimpan barang, dan menjual. Nah, mungkin ini intinya stok. Ya, kita harus melakukan pembelian terlebih dahulu untuk stok awal kan, baru disediakan di gudang untuk dijual. Nah, ini ada syarat pembayaran yang harus kalian ketahui dalam istilah akuntansi. Syarat pembayaran adalah mekanisme atau tata cara pembayaran harga barang yang dibeli. Jadi kalau kalian sering transaksi pembayaran, siapa yang berapa lama, kalau misalkan kredit gitu ya, berapa lama untuk jangka waktu pembayarannya. Nah, dalam perusahaan dagang sering sekali ada contoh-contoh seperti nanti akan sering kalian temukan N30. Kalian harus tahu artinya. Ini pembayaran seluruh harga barang dagangan dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal manufaktur. Jadi N30 ini adalah deadline-nya 30 hari. Kalian beli barang, perusahaan dagang pasti beli barang dalam jumlah banyak ya kan. Maka sering sekali transaksinya itu dalam bentuk kredit, cicilan, karena nggak mungkin bayar tunai secara sekaligus. Nah, kalau ada syarat N/30 kalian temukan seperti ini, itu berarti transaksi itu berjalan selama 30 hari. Jadi selama 30 hari itu si pembeli harus melunasi barang yang dibelinya. Boleh nggak? Boleh lebih dari N30? Ya boleh, N60, N120, ya tergantung berapa lama mereka sepakati waktu untuk pembayaran barang tersebut. Nah, ada end of month. Ini pembayaran seluruh harga barang dagangan itu dilakukan selambat-lambatnya sampai akhir bulan yang bersangkutan. Misalkan pembeliannya dilakukan 5 Maret 2006 dengan syarat end of month. Maka pembelian dapat melunasi pembayaran selambat-lambatnya sampai tanggal 31 Maret 2006. Jadi kapanpun transaksinya, entah 5 Maret, entah 15 Maret, kalau kalian diberi syarat end of month, itu berarti pembayarannya harus dilakukan di akhir bulan, pada transaksi bulan tersebut. Nah, kalau nggak mau terlalu cepat pembayaran, berarti jangan dibeli 15 Maret. Dibeli di 1 April supaya waktu pembayarannya itu lebih lama. Oke. Nah, syarat selanjutnya itu ada 2/10 N/30. 2/10 ini artinya 2 ini artinya diskon 2%. Jika ini N30 kan kalian sudah tahu artinya. N30 ini kan batas dia melunasi utangnya. Kalau kalian dikasih syarat 2/10, ini berarti kalian akan dapat diskon 2% jika kalian melunasi barang tersebut sebelum 10 hari. Nah, tadi kan kesepakatannya 30 hari harus lunas.
Tapi si penjual itu memberikan apa ya? Mungkin ini semacam motivasi supaya cepat melunasi ya. Jadi dia memberikan diskon barang tersebut 2% apabila pembayarannya dilakukan paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Jadi ada diskon di sini 2/10. Boleh nggak 3/15? Ya boleh, berarti 3% jika dibayari selama 15 hari. Intinya 2 di sini adalah persenan diskonnya, di sini adalah maksimal yang harus dia bayar jika ingin mendapatkan diskon tersebut. Nah, jadi ini adalah 3 syarat pembayaran yang harus kalian ketahui di dalam pelajaran perusahaan dagang. Ini alur syarat pembayaran. Kita lihat besar potongan 2/10. Dapat diskon 2% jika melunasi 10 hari setelah transaksi. Jangka waktu pelunasannya atau kreditnya N/30. N/30, deadline-nya berarti 30 hari. Bisa nggak misalkan 2/10 N/60? Iya, bisa-bisa aja. Intinya artinya kalau dia N itu artinya berarti jangka pelunasannya, deadline-nya. Dan kalau di depannya angka 2 per berapa hari misalkan, itu berarti dia dapat diskon sejumlah angka yang tertera di situ. Nah, seperti itu. Ada syarat penyerahan barang. Sering sekali kalau kita melakukan transaksi jual beli, kalian beli di Shopee, di Tokped, tadi manapun itu, atau misalkan di luar itu ada kesepakatan siapa yang menanggung ongkos kirimnya. Nah, ini maksudnya syarat penyerahan itu bicara tentang itu. Siapa yang akan menanggung beban pengiriman dari penjual, gudang penjual sampai ke gudang si pembeli. Karena kita ngomongin perusahaan, tentu bicaranya gudang ya, bukan rumah. Di sini ada FOB shipping point. Franco gudang penjual, free on board shipping point. FOB itu free on board. Nah, shipping point, intinya shipping point di sini adalah penjual menyerahkan semua barang yang dijual kepada pembeli di gudang si penjual. Artinya, transaksi itu selesai saat sudah di gudang si penjual. Siapa? Kalau selesai di gudang penjual, berarti ongkos kirimnya siapa yang nanggung? Yaitu si penjual nggak mengurusi hal itu lagi. Berarti yang menanggung beban pengirimannya itu adalah pembeli. Jadi sederhananya, kalau syarat penyerahan barangnya shipping point, berarti yang menanggung ongkirnya si pembeli. Udah gitu aja. Jadi kalau ada transaksi di situ misalkan perusahaan membeli sejumlah barang dagangan seharga 10 juta. Biaya angkutnya 800.000. Perusahaan sebagai pihak pembeli akan mencatat harga pokok barang sebesar 10.800 karena dia harus membayar ongkos kirimnya kalau syaratnya itu adalah shipping point. Oke. Nah, yang kedua setelah FOB shipping point ada FOB destination point. Nah, seperti bahasanya destination, tujuan. Ini artinya barang itu harus sampai ke tujuan. Si pembeli itu tidak mengurusi hal-hal yang terjadi di lapangan, di jalan, segala macam. Intinya yang dia tahu barangnya sampai ke tujuan. Nah, biasanya transaksi online tuh sering memakai ini ya, for free on board destination point atau FOB destination point. Jadi artinya yang menanggung ongkirnya itu adalah si penjual. Jadi banyak seperti aplikasi dimanapun, misalnya di Shopee, Tokped, itu biasanya yang menanggung ongkirnya itu adalah si penjual. Tapi sebahagian juga kadang ada yang harus dibayar oleh si pembeli. Nah, tapi intinya kita ngomongin perusahaan. Kalau dia sistemnya destination point, artinya perusahaan si pembeli itu tidak akan mengurusi biaya kirim, ongkos kirim. Jadi sederhananya gini, intinya gini. Kalau misalkan destination point, itu kan urusan si penjual ya, yang menanggung ongkirnya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu di jalan? Misalkan ada kecelakaan, ada pencurian
barang, terjadi segala macam lah yang tidak diinginkan. Siapa yang menanggung kerugian tersebut? Nah, itu pertanyaannya, itu berarti yang menanggung resiko itu adalah si penjual. Karena si pembeli itu intinya yang dia tahu barangnya harus sampai ke tujuan. Bagaimana dengan yang tadi shipping point? Nah, ini berarti juga yang menanggung risiko kerusakan kehilangan di perjalanan itu adalah si pembeli. Intinya si penjual ketika barang itu keluar dari gudang dia, itu selesai transaksi. Dia nggak tahu menahu lagi apa yang terjadi di jalan, barangnya mau diapain sama pembeli, pokoknya transaksinya selesai di gudangnya si penjual. Artinya bebannya selama perjalanan itu ditanggung pembeli. Berbeda dengan hal destination point. Kalau destination point, transaksi selesai jika barang tersebut sudah sampai di gudang si pembeli. Nah, jadi apa yang terjadi, kerugian dan segala macam yang terjadi di jalan itu akan ditanggung oleh si penjual. Yang terakhir ada cost insurance on freight, CIV ya. Artinya pihak penjual harus menanggung beban pengiriman barang dan premi asuransi kerugian barang yang dijual. Syarat CIF ini biasanya dilakukan pada transaksi ekspor dan impor. Akun pembelian barang dagangan termasuk ke dalam beban sehingga pada awal dan akhir periode tidak akan terdapat saldo. Artinya tidak diinput dulu barang yang dijual belikan sebelum selesai. Jadi kita tidak boleh menambahkan barang tersebut ke dalam stok si pembeli sebelum benar-benar pengiriman barangnya itu sudah ada, sudah selesai lah gitu. Nah, ini beberapa yang harus kita ketahui dari perusahaan dagang. Jadi ini hanya pembukaan saja. Untuk selanjutnya, ini ada tugas yang harus kalian lakukan. Waktu kalian 2 minggu cukup banyak ya, sampai pertemuan selanjutnya seperti yang ibu biasa lakukan di semester 1. Kalian coba cari perusahaan bidang jasa dan dagang di sekitar kalian. Ya boleh sih kalau mau cari di Google silahkan saja. Kalian jawab beberapa pertanyaan ini. Apa jenis produk yang dijual masing-masing perusahaan itu? Kasih tahu nama perusahaannya, produknya apa, jasanya apa aktivitas yang dilakukan masing-masing perusahaan itu. Tulis dengan jelas aktivitasnya. Kalau dia jasa apa yang dia lakukan, ini segala macam. Ya kasih contohnya, misalkan kalau JNE, aktivitasnya kan pengiriman barang, terus misalkan kalau ini salon, dia menerima potong rambut, menerima make up rias pengantin, menerima apalagi pedikur segala macam. Ya itu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan itu. Kalian searching di Google pasti banyak ya. Nah, buat analisis karakteristik perusahaan tersebut, sesuaikan aja dengan slide yang tadi, yang ini aktivitasnya, karakteristiknya apa di sini. Kalian buat di sini. Apa fasilitas yang mereka gunakan atau fasilitas yang mereka apa sih yang mereka tawarkan seperti itu. Selanjutnya laporan tersebut tulis di buku besar khusus akuntansi, berapa halaman, tidak ada minimal dan maksimalnya, kalian buat aja seefektif mungkin, sebagus mungkin, karena nanti tapi jangan juga dibuat hanya 5 baris saja seperti yang dilakukan seseorang ya. Tahu ibu periksa tugas kalian. Intinya ibu tahu siapa yang benar-benar mengerjakan, siapa yang tidak mengerjakan dengan baik. Oke, ini kalian punya waktu 2 minggu. Ini jangan dibuat susah ya. Jadi inti dari tugas ini adalah kalian menemukan perbedaan perusahaan jasa dan dagang, dan kalian mengetahui apa perbedaan aktivitas yang dilakukan oleh dua perusahaan tersebut. Kalau itu perusahaan dagang, apa yang dia beli, apa yang dia jual. Nah, banyak sekali contoh perusahaan dagang di sekitar kita seperti Indomaret, Alfamart, terus apalagi konveksi yang ada di mall, itu sebenarnya kan jual barang, jual aksesoris segala macam. Kalian carilah, itu ada banyak sekali.
Oke, nah jadi untuk pertemuan awal ini nih baru pembukaan saja, kita cukup mengenali dua hal itu dulu, perusahaan dagang dan perbedaannya dengan perusahaan. Nah, mungkin sedikit lagi terkait karakteristik perusahaan dagang. Ini ada akun-akun yang hanya ada di perusahaan dagang. Jadi akun ini tidak mungkin ada di perusahaan jasa. Pertama, akun pembelian. Kita akan mencatat akun pembelian jika perusahaan itu membeli barang dagang. Ini khusus mencatat barang dagang. Emang ada yang bukan barang dagang? Ada. Contohnya seperti misalkan anggaplah Alfa, Indomaret deh. Indomaret itu kan perusahaan dagang ya. Apa yang mereka jual? Banyak sekali. Indomie, bla bla bla. Itu untuk mereka beli Indomie dan untuk mereka jual lagi. Tapi pertanyaannya, Indomaret itu punya komputer nggak? Komputer ada, tapi mereka jualan komputer nggak? Nggak. Berarti komputer ini ketika mereka melakukan pembelian komputer itu tidak diinput dalam akun pembelian, tidak dicatat sebagai pembelian. Lantas apa yang kita catat? Nah, kalau kalian masih ingat perusahaan jasa, pembelian komputer itu masuk ke peralatan. Maka kita masukkan sebagai akun peralatan. Dicatat sebagai akun peralatan, bukan pembelian. Jadi pembelian itu khusus barang yang memang untuk dijual oleh barang tersebut, perusahaan tersebut. Penjualan juga seperti itu. Oh ya, pembelian terus ada beban ongkos kirim. Nah, ini tentu jika berlaku tadi syarat penyerahannya itu adalah penyerahan barang dengan FOB shipping point. Karena kalau dengan shipping point, ongkos kirimnya ditanggung oleh pembeli. Maka muncullah beban ongkos kirim. Beban ongkos kirim nggak mungkin ada di jasa. Bagaimana cara mengirimnya ya kan? Terus ada potongan harga pembelian. Ya, bahasa sederhananya sih ini adalah diskon ya. Diskon harga pembelian. Terus juga ada retur. Nah, retur pembelian. Kalau kalian punya perusahaan dagang itu tidak mungkin sempurna, pasti mungkin ada barang yang rusak, barang yang cacat. Ketika kalian beli baju, misalkan ada barang yang rusak, kalian harus kembalikan. Nah, itu namanya retur pembelian. Itu adalah pengembalian barang rusak. Dalam akuntansi tentu hal ini akan mempengaruhi transaksi. Bisa jadi duitnya dikembalikan atau mungkin ini segala macam. Intinya stoknya akan berkurang. Penjualan sama dengan pembelian, ini juga khusus transaksi atau mencatat barang dagang yang dijual oleh perusahaan tersebut. Nah, kita kembali ke contoh Indomaret tadi. Mereka kan punya komputer. Misalkan nih komputernya rusak dan harus dijual. Nah, mereka kan jual sesuatu kan? Jual komputer bekas. Itu jangan dimasukkan dalam penjualan. Nah, ini tidak dicatat sebagai penjualan. Nah, jadi nanti mungkin bisa dicatat dalam peralatannya berkurang. Oke, yang keenam itu adalah beban ongkos kirim pembelian, sama aja sih sebenarnya. Kalau di sini berarti beban ongkos kirim penjualan. Beban ongkos kirim
penjualan. Ini berarti berlaku jika sistem penyerahan barang itu adalah destination point, yang mana beban ongkos kirim ditanggung oleh penjual. Akun yang ketujuh yang hanya ada di perusahaan dagang, potongan harga penjualan. Nah, ini berarti si penjualnya yang memberikan diskon. Penjual memberikan diskon. Kalau kalian jual sesuatu terus kalian berikan diskon, ini artinya kan mengurangi harga. Bisa dikatakan sih pendapatan si penjual itu berkurang, ya kan? Karena kan dia ngasih diskon. Beda dengan potongan harga pembelian, ini diskon yang diterima si pembeli. Jadi dia ketika beli mendapatkan ini, jadi si pembelinya yang untung, seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah retur penjualan. Ini berarti pengembalian barang rusak. Pengembalian barang rusak oleh si penjual. Berarti retur penjualan itu si penjual menerima pengembalian barang yang rusak. Okay. Penjual menerima pengembalian barang yang rusak yang dikembalikan oleh si pembeli. Kalau retur pengembalian barang rusak oleh pembeli kepada penjual. Ini artinya berarti si pembelinya itu komplain karena ada barang rusak. Seperti itu. Nah, ini dia 8 akun yang hanya ada di perusahaan dagang. Pembelian, beban ongkos kirim pembelian, potongan harga pembelian, potongan harga pembelian, retur pembelian, penjualan, beban ongkos kirim penjualan, sama potongan harga penjualan, sama retur penjualan. Ada juga nanti akun persediaan barang dagang. Terakhir, akun persediaan barang dagang. Sederhananya ini adalah stok. Oke, ini beberapa akun yang hanya ada di perusahaan dagang. Oke, terima kasih. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita langsung masuk ke jurnal umum perusahaan dagang. Jadi harapannya setelah belajar hari ini kalian bisa mengetahui perbedaan antara perusahaan dagang dengan jasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.